panas-panas ya cuy. Gila, gue gak nyangka sih secepat ini. Ngebleedingnya secepat ini. Halo semuanya, balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Oke teman-teman, melanjutkan dari video sebelumnya dimana gue udah nge-review full si Milea. Nah di video kali ini gue mau kasih apa ya? Gue bukan mau ngasih tutorial sih sebenarnya. Jadi di sini tuh gue mau kasih tahu proses dimana gue ngebleeding Master M R25 ini. Ya, Master M R25 ini dengan kaliper Nissin 4 piston. Nah, kalau bisa lihat nih, Nissin 4 piston. Nah, jadi sebenarnya ya sekali lagi gue bilang ini tuh bukan tutorial, jadi bisa sewaktu gagal. Di sini gue mau uji coba aja sih. Gue cuma mau coba melawan stigma orang dimana kaliper 4 piston ini susah atau mungkin ada yang nyerah juga dengan Master M sekecil ini. Nah, ini tuh Master M R25. Di sini ada angka 11. Nanti gue kasih lihat fotonya karena di sini nggak kelihatan. Jadi di sini tuh diameter Master M-nya itu diameter seal-nya itu hanya 11 mili teman-teman ya. Jadi terbilang kecil dengan kaliper 4 piston Nissin yang ukurannya besar banget, kayaknya sih lebih besar daripada Brembo. Sebelumnya gue tuh ragu dengan si Master M ini. Kenapa? Karena gue udah ada teman gue juga yang pasang kaliper Nissin 4 piston ini, tapi dia pakai Master M punyanya RCBS1. RCBS1 itu kan 14 mili ya. Nah kata dia aja 14 mili aja masih kurang gitu ya teman-teman, apalagi ini yang cuma 11 mili gitu kan. Jadi di sini ada beberapa alasan kenapa gue mempertahankan pakai Master M R25 ini. Ya gue dibilang nyolot lah gitu ya. Gue keras kepala banget untuk mempertahankan Master M ini. Alasan pertama karena looksnya ya. Karena gue pengen terlihat standar aja gitu, manis, nggak kosong di sininya. Terus alasan kedua, kalau gue ganti pakai yang radial atau aksial tapi aftermarket, itu biasanya tabungnya kan terpisah. Nah di sini kan udah gue coak-coakan, di sini udah gue coak-coak, apalagi bagian batok depannya sini itu udah besar banget. Jadi kalau sewaktu-waktu ini dicopot itu ya kan, ini ukurannya lumayan besar nih. Kalau ini dicopot pasti di sini banyak ruang kosongnya ya teman-teman. Jadi menurutku itu kurang enak dipandang aja, apalagi kalau gue ngevlog kan pasti sangat tersorot bagian si rem ini ya, pengereman ini. Itu alasan kedua. Dan alasan ketiga adalah budget ya teman-teman. Karena wow, ini gue ngerjain sendiri aja tapi gue ngos-ngosan ya budgetnya ya. Apalagi gue pakai jasa orang gitu ya. Wah nggak kebayang sih. Dan di sini juga emang beberapa masih pakai yang part lama ya, nggak gue ganti. Nah, di sini pakai kabel rem, selang rem TDR juga masih yang lama. Jadinya berlikuk gitu ke sana terus ke sini. Nah di sini jadinya lurus gitu ya teman-teman. Oke, jadi nggak perlu berlama-lama lagi. Di sini gue mau coba ngebleeding si kaliper Nissin ini ya teman-teman dengan Master M R25 11 mili. Dan di sini yang gue siapin obeng buat buka tutup Master M, kunci 8 untuk buka baut ini ya. Baut apa sih ini dibilangnya? Baut angin ya. Ya pokoknya itulah, kalian paham kan. Nah buat buka baut ini. Terus minyak remnya gue pakai minyak rem dari Jumbo DOT 3 ya. Di sini gue pakai yang ada aja dulu sih. Nanti kalau misalkan ini berhasil dan emang gue harus diharuskan untuk ganti minyak rem yang DOT 4 atau DOT 5 ya, gue tinggal kuras aja gitu kan, tinggal diganti. Kalau kurasnya itu gampang banget sih, tapi untuk ngebleedingnya ini adalah proses yang sangat-sangat mengesalkan ya. Terus di sini juga gue siapin botol yang udah gue custom, asik.
dengan selang. Jadi di sini selangnya langsung ke baut sini. Jadi untuk pembuangannya masuk ke sini. Jadi nggak berantakan, plus di sini yang tertampung di sini bisa kita pakai lagi kalau emang minyak remnya kurang gitu ya teman-teman saat ngebleeding. Jadi kita nggak boros-boros banget minyak rem gitu ya, nggak dibuang-buang. Oke, di sini gua nggak akan nggak akan latin prosesnya atau di time lapse gitu ya, paling timeless ya sedikit-sedikit aja. Tapi di sini gua akan kasih tahu berapa lama sih gua ngebleeding kaliper 4 piston ini dengan master rem 11 mili tadi ya. Kenapa ini gue sebut terus, karena ini adalah bisa dibilang melawan stigma orang-orang lah ya. Oke, sebentar gue liatin sekarang itu jam berapa ya. Oke, bisa dilihat di sini jam 10:10 ya tuh. Nah, belum 10 sih, masih ya anggap aja lewat 10. Oke, langsung aja gue mau ngerjain ngebleeding si kaliper ini. Oh ya teman-teman, gue lupa nih ngasih tahu kalau sebenarnya si master rem dan kaliper ini udah sempat gue bleeding dan itu menurut gue cukup berhasil. Tapi gue harus bongkar lagi. Itu gue mau bikin bracket ya, bracket ini. Jadi waktu bikin bracket gue cuma disuruh bawa kaliper, bottom shock kanan, sama velg set lah sama disnya. Jadi otomatis ini udah nggak bisa di bleeding, udah loss lagi remnya udah loss lagi, udah banyak minyak rem yang terbuang. Nah di sini ya yang gue mau lakuin tadi, gue mau ngebleeding ulang. Ya jatuhnya gue ngebleeding ulang sih ya. Dan di sini ini adalah hasil akal-akalan gue di proses bleeding yang pertama. Di sini master lagi. Di sini handle remnya sedikit gue custom teman-teman. Kenapa gue custom? Supaya supaya tekanannya tuh lebih banyak gitu ya teman-teman, karena banyak ruang kosong ya sebenarnya ya kalau tanpa ditambah ini. Jadi tuh kalau kita rem nanti dia malah sampai jari kita tuh kejepit kalau nggak diakalin ya. Ya emang bener sih untuk pasang master rem ini pasang kaliper 4 piston ini dengan master rem 11 mili itu emang nggak cocok banget ya. Tapi di sini gue mau sedikit mengakali ya, seperti yang gue bilang tadi di awal, beberapa alasan kenapa gue mau mempertahankan si master rem atas ini, si master rem R25. Jadi banyak yang gue akal-akali, tapi intinya gue tetap memikirkan keamanannya ya teman-teman. Dan ya nanti kita lihat aja apakah ini berhasil atau enggak ya. Nanti kalian yang nilai. Kalau menurut gue sih itu udah aman sih ya, menurut gue itu aman. Tapi di sini gue videoin karena gue pengen tahu menurut teman-teman semua apakah ini aman atau gimana. Dan setidaknya gue bisa ngasih referensi modif juga ya, referensi modif untuk teman-teman semua. Tapakan sininya dipapas juga sekitar 1 mili. Tapi ini masih bisa dipapas lagi sampai rata sama ini ya, sampai rata dengan ini. Kenapa? Karena supaya si handle-nya ini jaraknya lebih jauh gitu loh, lebih jauh gini. Karena kalau waktu set standarnya itu segini lah kalau nggak salah. Jadi gue mengakali supaya lebih jauh gini, supaya ditekannya itu ruangnya lebih banyak. Jadi akan dapat tanpa harus ngejepit di jari gitu ya teman-teman. Dan gue kayaknya nggak bisa ngebleeding pakai master rem ini, karena kalau master rem ini dipasang, jadi kalau handle rem ini dipasang, dia akan sedikit menekan ke dalam sana teman-teman. Nah, sedikit menekan ke dalam sana, jadi nggak maksimal untuk mompanya. Di sini gue pakai handle rem punyanya Evan ZR supaya ngebleedingnya lebih enak aja sih, supaya nggak ada yang tertekan gitu loh. Kalau yang ini kan enak, bisa langsung gini kan. Nah ngebleedingnya juga jadi lebih enak. Sebenarnya ngebleeding pakai handle ini juga bisa, tapi sebelum dimodif ya, sebelum dimodif bisa ngebleeding pakai handle ini. Oke, jadi langsung aja kita bleeding. Sekarang jam berapa nih? Udah 10:15. Langsung kita mulai.
Guys, di sini udah remnya udah mau dapet noh. Cepet banget nggak sih? Tuh. Nah, ini udah mentok nih. Ini udah mentok. Dan kita lihat disnya. Remnya udah mentok ke dis ya. Kampasnya maksudnya. Oke guys, jadi tadi di waktu berapa nih? Dari tadi kan gua mulai start bleeding di 10.15 ya. Sekarang ya 15 menit lah ya. Gue tadi ngebleeding dan hasilnya sudah selesai. Ya gue gak nyangka sih cepet banget. Nih nggak udah selesai nih. Nah ini udah nih, ya kan? Ini sih perkara apa ya? Handle sih, perkara handle doang ya. Jadi kalau pakai handle R25 terlalu apa ya, jaraknya tuh terlalu dikit gitu. Nah ini gue gimana cara muter ya? Gini deh. Oh. Nah, gitu teman-teman. Gila, gue gak nyangka sih secepat ini. Ngebleedingnya secepat ini. Dan oh ya, waktu ngebleeding pastiin begitu kita pompa handle rem sampai si minyak rem yang di sini nih, minyak rem yang di sini itu nggak ada gelembung-gelembungnya ya, kayak gini nih, kayak nggak ada gelembung-gelembungnya gitu, baru itu udah aman sih dari angin, dari masuk angin tuh udah aman banget. Oke, selanjutnya gue mau tes pakai ini ya, handle rem R25 yang udah gue modif, ditambah 3 mili, terus ini dipapras sekitar 1 mili. Kalau emang masih kurang jauh ya jaraknya, ini akan gue ratain, nih pentolan yang di sini nih akan gue ratain, jadi supaya dia nggak kejepit, jari kita nggak kejepit waktu ngerem. Oke. A few moments later. Sekarang handle rem R25 nya udah kepasang teman-teman, dan ini jarak ngeremnya ya, menurut kalian udah oke atau belum? Nah segini, mana ya kalau biar kelihatan jarinya, ini deh. Nah menurut gue segini sih udah aman sih, cuman gue masih kayak ngerasa kurang jauh aja ininya nih, jarak ininya masih kurang jauh. Jadi kalau kita yang sampai tekan banget, nah masih kena jari tuh. Beda dengan handle Evan ZR tadi nih, handle Evan ZR tadi kita tekan segini aja udah keras gitu, kita tekan segini udah keras. Nah tapi yang harus diperhatikan adalah si remnya ya, si remnya. Jadi kalau kita pencet segini, apakah dia udah ngerem atau enggak gitu. Sekarang kita coba ya. Nih ya. Nah ini berasa banget nih, gue pencet segini aja udah ngerem tuh, gue pencet segini aja udah ngerem tuh, setipis ini udah ngerem. Jadi gue nggak tahu sih kalau dibuat jalan kayak gimana. Oke teman-teman, ini sekarang gue udah mode jalan dan gue udah panasin juga tadi si milenya, dan kayak gini ya remnya. Aduh. Oke, sebenarnya jarak master rem segini tuh udah aman banget, jadi nggak nyampe ngejepit di jari. Karena tadi pas gue tes jalan ya, gue pencet segini aja nih udah ngerem cuy, gue pencet segini berasa banget ngeremnya. Jadi
Gue nggak tahu nih gue akan ubah lagi feel remnya atau enggak. Tapi yang jelas ini remnya pakem banget sih, nggak bohong. Kaliper 4 piston ini gila sih. Feel pengeremannya itu jauh banget sama yang 2 piston gue, sama yang standar. Jadi ini di pecah segini udah berasa banget. Tadi yang sebelumnya, yang gue sambil tes di njot-njot itu, nah itu segini teman-teman, segini nih. Nah segini tuh nggak mentok jari, segini tuh nggak mentok jari. Nah, nggak mentok jari kan? Nah, iya kalau dipaksa banget mentok jari, tapi segini pun udah ngeremnya sudah pengereman udah pakem banget. Segini tuh udah pakem banget. Cuma yang gua raguin adalah posisi em, master, posisi master lagi. Posisi kalipernya itu nggak ada di tengah-tengah disk. Jadi di sini kan yang gue sesuaiin si kalipernya ya, bukan si disknya. Nah, tapi kata yang buat bracket Om Tandra dari TT Racing itu katanya nggak ada masalah karena nanti porsinya akan lebih banyak di piston bagian sini. Piston sini akan keluar lebih banyak daripada piston yang bagian sana ya. Jadi kurang lebih kayak gini teman-teman untuk pemasangan kaliper 4 piston dengan master rem R25 ini bisa atau enggak? Jawabannya adalah bisa. Cuman harus ada yang diakalin. Akalinnya adalah di handle remnya sini ya teman-teman. Kalau tadi pakai handle rem Evan Zater yang tanpa ada tahanan di sini itu udah oke banget. Dia segini itu udah keras banget, udah mentok keras. Kalau ini kan masih bisa ditekan. Nah, jadi gue tinggal ubah feel-nya. Jadi sesuaiin aja sama kepengenan kalian. Kalau males custom si handle rem ini, kalian bisa beli handle rem aftermarket ya, yang biasanya ada settingannya di sini nih, ada settingan jauh dekatnya. Nah itu emang lebih enak sih, jauh lebih enak gitu ya, praktis. Cuman gue di sini gue cuma gak mau belang kiri dan kanan, dan gue masih mau terlihat original aja sih. Cuman master remnya killer cuy. Master rem lagi, kalipernya killer. Oke, jadi semoga jadi referensi modif kalian ya motor gue ini. Dan segitu dulu videonya. Terima kasih semuanya. God bless you all. Bye bye.